Halo, saya senang ketemu dengan di sini ada Pak Arifin Junaidi, tempat kita belajar dulu. Awal-awal belajar politik tahun 2002, kantor partainya Pak itu masih di Ingan. Saya tiap hari ketemu beliau sebagai sekretaris Dewan Suro. Dan Din, kawan-kawan semua aktivis. Saya aja nanti biar kita banyak interaksi dialog. 9%. Ini ada cerita lagi, Jil. Di last minute pengumuman KPU, saya berdua sama Gus Coy 1:30 malam di Nasdem. Kejar-kejar. Sudah nggak bisa, sudah nggak mungkin. Nasdem sudah nggak mungkin dapat 60 lagi. Tapi Gus Coy bilang nggak apa-apa. Nggak apa-apa, berapapun kursi kita, yang penting kita di atas partai yang lama, supaya kita jadi Nasdem 59, ada 58, pun suara PKB lebih banyak gitu loh. Nah, karena hal-hal beginilah Gus Coy tidak berani datang di tempat Anda. Jadi kecenderungan, tetapi salah satu ciri Nasdem sebagai partai baru, partai yang paling baru yang ada di parlemen itu kan Nasdem. Kalau dilihat kecenderungannya, salah satu, kalau mau dibilang kelebihan, salah satu ciri khas Nasdem itu cepat mengumumkan sesuatu. Nah, kita ingin kalau bersambut oleh partai-partai koalisi, ingin mendeklarasikan calon presiden dan calon wakil presiden kita dalam waktu yang tidak terlalu lama. Kalau bahasa proklamasinya dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Tapi itu tentu perlu pembicaraan ya, dalam waktu yang singkat-singkatnya, pembicaraan terus dilakukan. Itu banyak orang DPP yang terlibat. Kita ingin konsolidasi PES dengan konsolidasi itu bersama. Mudah-mudahan, tapi pasti tidak lewat tahun ini. Ini kan sudah salah satu perbedaan. Tadi bilang last minute, kalau kita bilang tahun ini, kan padahal di luar orang bilang Nasdem dan Demokrat mau berkoalisi. Yang begini-begini harus dibicarakan kan? Yang begini-begini yang harus dibicarakan. Belum lagi aspek-aspek lain. Jadi menurut saya, apa hal yang positif dari kecenderungan Pilpres sekarang dengan yang kemarin? Kalau yang kemarin itu kan dari awal masyarakat sudah terbelah. Ada dua arah yang berlawanan. Mudah-mudahan kali ini syukur-syukur bisa 4, tapi nggak tahu lah ya. Tapi kalau mungkin polarisasi di bawah berkurang. Saya merasakan sekali sidang MK itu selesainya 8:30 malam, tapi kita pulang jam 3 pagi. Kita ditungguin pakai batu di luar. Nggak tahu juga siapa yang nggak ngerti kita. Tapi kita ditungguin. Apa pengawal polisi itu bilang kalau bisa jalan kita baru balik. Pilpres atau pemilu itu kan 5 tahun sekali. Bangsa kita ini akan terus ada sepanjang dunia ini terbentang. Oleh karena itu saya dapat kalau kita mesti menahan diri kepentingan yang lebih besar, menekan kepentingan kecil. Dan itu saya banyak belajar dari Pak Arifin Junaidi, dari Andin, dari Gus Dur tentunya. Kita ya ini agak sektarian juga sedikit. Katolik kalau berpolitik selalu diajarkan cari orang NU. Nggak tahu kenapa. Apa orang NU itu mudah dikadalin, saya nggak tahu juga. Cari orang NU. Kalau saya banyak mendengar pertemanan Pak Kasimo dengan almarhum ayahnya Gus Dur, cerita bagaimana mereka sama-sama mengumpulkan uang untuk seorang partai politik Masyumi yang punya rumah. Mereka sama-sama kumpul uang untuk beli rumah dan yang hal-hal yang seperti itu menurut saya banyak sekali bisa memperkaya kita. Jadi salah satu
salah satu cara untuk belajar tentang sejarah para pendiri bangsa ini adalah dengan cara-cara seperti itu. Sekarang di saya mengenal Pak Siswono, latar belakangnya Gemini, kita bisa mendengar, bisa kalau Gus Coy, saya bilang, dengar Anda umur kita sama kok. Anda dulu masuk PMI kan zaman almarhum Iqbal Asegaf, kita sama-sama aktivis mahasiswa. Ente ini beruntung aja 15 tahun jadi dewan. Itu dikurangi 3 tahun sampai jajil ya. Ya, jadi kawan-kawan, yang jelas kalau arah Nasdem itu baca, karena Nasdem ini juga partai yang sangat familiar dengan media. Hampir tidak ada yang kita rahasiakan, silakan di terus, tapi yang jelas misi kita adalah meneguhkan politik kebangsaan, bukan memberangus politik identitas. Politik identitas itu pada saatnya dalam porsi-porsi tertentu itu menurut saya juga perlu ada untuk mendorong semangat kita. Saya masa kecil sekali meninggalkan Pulau Nias, saya juga nggak tahu kayak apa di Nias itu, tetapi kalau terjadi sesuatu itu nurani kita juga tersentuh kalau apa yang di sana. Jadi yang penting kita bisa menempatkan semua pada porsinya. Kita ini memang masyarakat yang majemuk, yang plural, dan itu dari kekayaan kita, tinggal bagaimana komitmen kebangsaan kita, komitmen NKRI kita utamakan. Saya menunggu dialog dengan kawan-kawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.